Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Apriani Fauzia. Di sini saya sebagai narator dari roleplay yang bertemakan pencegahan addiction internet pada anak usia sekolah, dibawakan oleh kelompok 3 Kampus 2 Stiku. Terdapat seorang anak usia sekolah yang sedang bermain gadget yang tampak sangat fokus dan tidak mau diganggu oleh orang lain. Apa yang harus dilakukan pada saat seorang mengalami kecanduan gadget dan internet? Berlatar halaman di sebuah rumah, terlihatlah seorang anak sedang bermain gadget internet dengan asyiknya, tampak fokus dan tidak memperhatikan keadaan sekitarnya. Lalu datanglah seorang perawat yang ternyata ia adalah seorang perawat yang mengerti tentang psikologis. Karena merasa kasihan melihat seorang anak tersebut asyik bermain gadget yang tampak tidak terkontrol, dan mereka mulai berbincang-bincang. Hai Widi, main yuk. Widi. Hai Dek. Adek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak perhatikan dari tadi Adek asik sekali ya main gadget. Lagi lihat apa atau lagi main game? Ini nih Kak, aku lagi main game. Ngobrol dulu sebentar yuk. Oh, bentar dulu ya Kak. Udah. Kakak tungguin. Kak, Kenalin, nama kakak Rina, nama adek siapa? oh Karina, nama aku Widi. Dewi. Kakak seorang perawat loh. Dari tadi kakak lihat Ade asik sekali bermain gadget. Sampai-sampai tadi ada teman Ade yang nyapa, kakak nyapa, Ade diem aja. Oh, emang iya ya Kak? Iya. Aku nggak ngeliat, soalnya aku lagi asik banget tadi main game. Emang Ade kalau main game lama-lama nggak sakit matanya? Ya kadang sakit sih Kak, terus juga suka keluar air mata sendiri gitu. Nah, itu Ade juga udah merasakan dampak dari bermain gadget lama-lama. Kasian loh, matanya sakit. Gimana kalau kakak bantu Ade untuk mengurangi bermain gadget? Ade mau nggak? Mau? Emang bisa Kak? Bisa dong. Kalau Ade mau, nanti kita bermain storytelling biar Ade tidak kecanduan lagi bermain gadget. Gimana, Ade mau? Mau. Tapi besok aja ya Kak, soalnya hari ini aku mau nemenin ibu ke rumah saudara. Boleh. Gimana kalau kita bermainnya di kampus 2 Stiku? Ade tahu kampus 2 Stiku? Tahu yang di belakang rumah di Ciremai? Iya, betul. Deket kan dari sini ya. Nanti kita bermain di sana. Mau jam berapa? Jam 10 aja deh Kak. Boleh. Nanti kakak tunggu Ade di sana ya. Oke Kak. Ya udah, sampai ketemu besok ya, Dek. Oke Kak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Makan, Dek. Perawat dan anak memasuki ruangan di dalam kelas sambil berbincang-bincang dan membahas sedikit aktivitas yang telah dilakukan. Bagaimana? Hari ini adik sudah main game online? Udah Kak, tadi pagi sebelum kesini, tapi diudahin karena matanya agak capek terus berair gitu. Capek ya matanya. Coba ceritakan kenapa adik sering bermain game online. Adik sedang belajar daring kan? Iya Kak, betul. Sekolah kan lagi daring, jadi sering banyak tugas sekolah gitu. Terus makanya jadi pengen main game atau nonton YouTube biar nggak pusing gitu. Oh gitu. Jadi dalam sehari adik bermain game atau buka internet berapa lama?
Ya biasanya sih kalau untuk sekolahnya aja cuma 1,5 jam. Kalau untuk main game atau main YouTube dan main yang lainnya kurang lebih 2 sampai 3 jaman Kak. Wah, selama itu ya adik main gadget. Terus kalau diingatkan mama untuk berhenti dulu main gadgetnya gitu. Ya biasanya sih kalau diingetin ibu aku suka kesel gitu, marah, terus ya suka nggak ngedengerin gitu. Jadi gitu. Dewidi, dengerin kakak ya. Jadi setelah kakak simpulkan, adik ini sedang mengalami kecanduan gadget dan internet. Nah, ini menyebabkan adik tidak fokus dan terlalu lama menggunakan gadget dan internet. Jadi adik nggak fokus dengan keadaan lingkungan sekitar adik. Sebenarnya banyak juga sih teman-teman adik yang mengalami hal serupa. Jadi mereka kecanduan gadget gitu, jadi menghiraukan keadaan di sekitar. Oh gitu Kak. Terus kalau udah begitu kira-kira bisa nggak ya untuk mengurangi atau udah berhenti gitu buat bermain kecanduan gadget? Tentu saja bisa dong. Nah, jadi kalau adiknya mau berhenti dari kecanduan gadget, bagaimana kalau kita melakukan terapi storytelling agar adik lebih memahami tentang kecanduan gadget dan internet serta pencegahannya. Gimana, adik mau? Boleh Kak. Nih, sekarang kita coba untuk terapi storytelling ya. Iya Kak. Nih, adik bisa lihat. Jadi dari terapi storytelling itu pertama itu ada adiksi. Adiksi itu adalah suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Jadi adiksi ini adalah perubahan, contohnya kayak adik yang biasanya suka menyaut gitu. Kalau lagi main gadget suka diem kalau ada yang nyapa, mungkin karena nggak denger dan nggak fokus kalau ada yang nyapa, itu bisa dikatakan adiksi ya. Kemudian ada adiksi internet deh. Nih, adiksi internet ini terjadi karena salah satu cara untuk menghilangkan stres. Jadi adik bermain gadget, tadi kata adik bermain game itu karena pusing, karena belajar daring ya. Iya, betul. Itu namanya adiksi internet deh. Kemudian ada juga kecanduan pada internet. Nah, kalau kecanduan pada internet ini merupakan sindrom yang ditandai dengan menghabiskan waktu yang banyak dalam menggunakan internet dan tidak bisa mengontrol diri apabila keadaan sedang online. Jadi adik ini kan tadi belajar daringnya 1,5 jam, sedangkan main gamenya 2-3 jam. Itu durasi main game dengan belajar lebih banyak main game kan. Jadi kita katakan itu kecanduan internet ya. Kemudian apa sih faktor penyebab adiksi internet? Nih, di sini faktor penyebab adiksi internet itu yang pertama karena jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin yang paling banyak kecanduan internet itu ya kalangan adik ini, wanita-wanita muda gitu kan. Sekarang udah musim banget tuh lihat TikTok ya. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi psikologis. Jadi kondisi psikologis itu ya karena adik lagi pusing, jadi ada keinginan untuk bermain game ya. Nah, faktor penyebab adiksi internet yang ketiga ada tujuan dan waktu penggunaan internet.
Jadi ini faktor penyebabnya kenapa sih ada tujuan dan waktu penggunaan internet. Ini tuh misalkan ada lagi ada lagi buka internet untuk sekolah daring, itu kan ada waktunya kan, ada waktunya tertentu. Biasanya adek kalau sekolah daring jam berapa sampai jam berapa? Biasanya jam 8 sampai jam setengah 10 pagi, Kak. Jam 8 sampai jam setengah 10 pagi. Nah, tapi dari jam 8 sampai jam setengah 10 pagi itu bertujuan untuk belajar. Dan dari rentang waktu dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu nggak terus-terusan lihat gadget kan, pasti ada ngerjain tugas tulis tangan, begitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk bermain game, misalkan adik berbiasa bermain game 2-3 jam, itu akan terus-terusan gitu melihat handphone ya. Iya. Nah, begitu. Jadi dari dampak adiksi internet ini ada dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya kayak tadi itu kan ada tujuan dan waktu penggunaan internet. Misalkan tujuan dan waktu penggunaan internetnya untuk belajar daring, kita akan mendapatkan dampak positifnya. Dampak positifnya itu kita bisa belajar lewat video call atau chat grup, karena sekarang kan lagi masanya belajar daring gitu ya. Jadi lebih memudahkan adik untuk mendapatkan penjelasan dari guru di sekolah dengan jarak yang jauh, tapi adik juga bisa video conference ya. Dan adik juga bisa memberikan atau mendapatkan informasi yang luas secara mudah gitu kan. Itu dampak positifnya ya. Kemudian dari penggunaan gadget ini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya nih ya, secara fisik maupun psikologis. Untuk dampak negatif secara fisik, kurangnya gerak dalam aktivitas. Jadi adek kalau udah bermain game duduk aja gitu ya. Pegel nggak sih? Pegel sih, Kak, tapi ya seru. Nah, selain itu juga, selain adek pegel karena itu kan ada kurangnya gerak ya, mata adek juga akan mulai terganggu. Seperti yang udah adek alamin, matanya udah berair mata sendiri kan. Nanti juga matanya akan mengalami kelelahan, merah gitu kan, karena sering melihat layar handphone. Kemudian ada dampak psikologisnya. Untuk dampak psikologisnya nih ya, seseorang mengalami kecanduan internet dapat berdampak depresi dikarenakan merasa putus asa dan internet sebagai pelarian atas masalah yang dihadapinya. Jadi maksudnya dari dampak psikologis ini yang biasanya kalau pusing, kalau stres dengan pelajaran daring bisa bermain game. Tapi kalau sewaktu-waktu nggak ada kuota, pasti pusing juga kan. Karena nggak ada kuota, udah pusing dengan belajar daring, mau main game nggak ada kuota, malah nambah pusing juga kan. Itu dampak negatifnya. Nah, sekarang gimana sih pencegahannya biar nggak kecanduan gadget gitu ya? Pencegahannya itu ada edukasi publik. Jadi edukasi publik ini dalam rangka membuat adaptasi terhadap adanya teknologi tentang penggunaan internet yang dapat dikatakan sehat. Nah, jadi edukasi publik ini kita menjelaskan bagaimana internet itu digunakan semestinya gitu. Kapan internet itu harus dibuka, kapan kita harus beristirahat untuk tidak membuka gadget gitu ya.
Terus untuk pencegahan yang kedua juga, kita membatasi penggunaan gadget atau internet untuk seusia adik ini nggak lebih dari 2 jam. Jadi kalau adik mau main game jangan lebih dari 2 jam. Adik kan tadi katanya biasa bermain game itu 2 sampai 3 jam ya. Iya. Sekarang harus dikurangin ya minimalnya sama lah ya dengan durasi adik bermain, dengan durasi adik belajar daring ya. Kemudian untuk pencegahan yang ketiga nih, mendorong anak menggunakan internet untuk hal yang produktif. Jadi nanti kakak ngomong deh ke orang tua adik ya, biar orang tua juga bisa mengarahkan. Kalau ade bermain gadget, buka internet itu bukan untuk game, tapi untuk melihat video-video tentang pembelajaran, bisa melihat informasi pemberitaan yang penting-penting gitu ya. Kemudian untuk pencegahan yang keempat, itu kita perlu mendorong anak untuk melakukan kegiatan lainnya, khususnya kegiatan fisik dan aktivitas lain di luar rumah seperti penyaluran hobi. Misalkan Ade suka main apa? Sukanya nggak suka sih Kak, paling pengennya bermain sama teman gitu, ketemu sama teman. Nah, jalan-jalan ke mall suka? Enggak sih, kalau itu kan jauh, paling main aja di sekitar rumah sama teman-teman. Nah, jadi untuk pencegahan yang keempat ini, biar adik nggak terlalu sering buka gadget, biar matanya nggak sakit, nggak lelah, nggak berair mata, matanya nggak merah karena keseringan lihat layar handphone, adik bisa bermain dengan teman-teman adik. Silakan adik bermain apa yang adik sukai, bermain secara kelompok gitu ya. Nih tips agar, nah jadi itu deh pencegahan terhadap adiksi internet. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Udah paham sih Kak, berarti nanti aku boleh mainnya 2 jam aja. Kurang dari 2 jam kalau bisa ya. Oh oke. Terus nanti juga aku mau main sama teman-teman, biar nggak main HP aja ya. Iya benar begitu. Jadi Ade sudah paham ya. Baik, kalau Ade sudah paham, kakak harap Ade bisa menerapkan itu ya. Jadi sekarang penggunaan gadgetnya bisa Ade kurangin, Ade bisa menggantikannya dengan bermain dengan teman-teman ya. Baik, kalau begitu untuk terapi storytellingnya kita akhiri ya. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.